Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu setelah subuh adalah waktu yang sangat berkah sekali bagi kita umat muslim. Orang-orang soleh terdahulu memanfaatkan waktu ini dengan sangat luar biasa, yakni dengan beribadah kepada Allah. Khususnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti apakah kegiatan baginda Nabi setelah sholat subuh? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Setelah Rasulullah SAW selesai memanjatkan rangkaian doa dan zikirnya, para sahabat pun mendekat dan duduk mengelilingi beliau Rasulullah SAW. Pada saat itulah para pelayan yang tinggal di Madinah mendatangi Rasulullah membawa bejana-bejana berisi air. Mereka mengharap keberkahan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun memasukkan tangan beliau yang mulia dan penuh keberkahan ke dalamnya. Tidak ada satupun bejana yang dibawa, melainkan beliau memasukkan tangannya, meskipun pada musim dingin saat udara sedang sangat dingin. Para sahabat duduk melingkar mengelilingi Rasulullah SAW membentuk halaqah. Mereka duduk dengan tenang, tiada suara yang terdengar, tubuh mereka tidak bergerak-gerak, khusyuk larut dalam keindahan Al-Mustafa. Seakan-akan burung bertengger di atas kepala mereka semua. Yang terdengar hanyalah suara merdu, lembut, dan penuh cinta yang menuturkan untaian mutiara tiada tara. Suara yang dirindukan oleh setiap pecinta. Suara kekasih Allah Al-Mustafa SAW menyampaikan sabda-sabdanya. Mereka semua tenggelam dalam keheningan menyaksikan keindahan baginda Muhammad SAW. Setiap orang ingin duduk di dekat beliau, menatap wajah beliau yang mulia. Meskipun demikian, Rasulullah SAW mampu memandang dan memperhatikan setiap sahabat, sehingga setiap orang yang duduk bersama beliau merasa bahwa hanya dirinya lah yang dipandang oleh Rasulullah SAW. Saat itulah Rasulullah SAW menyapa mereka dengan penuh kasih. Hal fikum maridun a'udhu fa in qalu la qala fa hal fikum janazatun attabi'uha fa in qalu la qala man ra'a minkum ru'ya yaqusu alaina. Apakah di antara kalian ada yang sakit sehingga aku dapat menjenguknya? Apakah di antara kalian ada yang meninggal dunia sehingga aku dapat mengantarkan jenazahnya? Apakah di antara kalian semalam ada yang bermimpi sesuatu dan mau menceritakannya kepada kami? Demikianlah keseharian Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, penuh cinta, lemah lembut, dan perhatian. Setiap orang tidak luput dari perhatian beliau. Ini terbukti dari bagaimana beliau menyapa dan menanyakan keadaan para sahabatnya. Setelah melakukan zikir pagi, Rasulullah SAW
tidak banyak menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya, akan tetapi beliau sangat memperhatikan keadaan mereka. Meski singkat, nasihat Rasulullah SAW padat, syarat dengan makna dan menyentuh hati. Irbad bin Sariyah berkata, suatu hari selepas sholat subuh, Rasulullah SAW menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh. Nasihat itu membuat air mata kami bercucuran dan hati bergetar. Seiring dengan semakin tingginya matahari hingga setinggi tombak, yaitu sekitar 20-30 menit setelah terbitnya matahari, maka Rasulullah SAW segera mengakhiri rangkaian doa, zikir, dan ramah tamah bersama para sahabat dengan menunaikan 2 rakaat sholat sunnah isyraq yang pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berdiri kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, pahala yang sempurna, pahala yang sempurna. Jika kita perhatikan dengan seksama, mulai sholat subuh hingga kembali ke rumah untuk menemui keluarganya, Rasulullah SAW berdiam diri di masjid kurang lebih selama 1,5 jam. Seandainya azan subuh berkumandang pada pukul 04.30, maka kurang lebih Rasulullah SAW ke masjid pada pukul 04.50, melaksanakan sholat subuh pada pukul 05.00, selesai sholat pukul 05.20, zikir pagi dan ramah tamah selesai pada pukul 06.10, hingga beliau Rasulullah SAW kembali ke rumah setelah sholat sunnah isyraq pada pukul 06.20. Wallahu a'lam bishawab.